Jadi kan histogram ini kan berdistribusi normal itu maksudnya tuh jika adanya puncak wilayah. Nah, puncak wilayahnya kan di sini. Kamu ingat kan yang materi kita sebelumnya itu kan ada yang kayak gini kan? Bentukannya kayak gini, set, kayak lonceng gitu. Nah, kalau dia ada puncak wilayah, berarti dia distribusi normal. Nah, karena datanya itu ada puncak wilayahnya, jadi dia berdistribusi normal gitu. Jadi nanti di bawahnya dijelasin. Jadi dari histogram ini dapat kita lihat terdapat puncak wilayah, terdapat puncak wilayah. Maka itu disebut dengan maka data ini termasuk ke dalam distribusi normal gitu. Terus kita ke bagian. Nah, terus kan kita kan tadi udah lihat histogram. Nah, di sini kita juga untuk ngelihat distribusi itu normal atau enggaknya kita bisa pakai yang normal plot ini kan. Nah, jadi kita sama aja kita Ctrl C, terus kita pindahin ke sini. Ctrl V. Terus kita jelasin juga. Oh, kok gini sih? Ntar ya. Salah lagi. Ctrl C. Harusnya sih bisa ya. Nah, sip. Nah, kan udah masuk tuh di normal Kiki plot of ratio do value. Itulah ya. Terus kita lihat di sini. Kalau misalnya ini kan ada titik-titik nih. Kalau misalnya ada titik-titik ini, dia itu mendekati garis lurus. Ini kan ada garis lurus, terus ada titik-titik kan. Kalau titik-titik ini mendekati garis lurus atau mendekat-dekat garis lurus kayak gini nempel atau mendekati kayak gini, itu namanya berarti asumsinya itu data kita tuh berdistribusi normal. Tapi kalau misalnya semuanya nempel tapi ada satu yang ngawur walaupun ke sini, nah itu berarti nggak normal. Misalnya dia di sini titiknya, yang lainnya nempel berarti nggak normal. Tapi kalau misalnya dia deket, ada yang nempel, ada yang deket, itu berarti normal. Gitu. Nanti dijelasin di bawahnya. Misalnya dijelasin gitu kan. Jadi dilihat dari normal QQ asik. Plot of residu ini kita tulislah terdapat titik-titik yang mendekati garis lurus dan dekat dengan garis lurus, maka data ini berdistribusi normal gitu. Nah, terus kita kan kalau kata ibu kemarin kan dalam statistika tuh kan kita pakainya signifikan kan. Cuman nanti pas di tugas kita tuh dimasukin juga sih, semuanya dimasukin. Kalau di statistik itu biasanya tuh pakai signifikan untuk mengetahui itu tuh berdistribusi normal atau tidak. Terus kita scroll aja ke atas. Nah, di sini kan ada bagian test of normality. Nah, di sini kan ada ininya ya, ada Kolmogorov Smirnov sama ada Sapiro Wilk. Nah, kalau misalnya nilai SIG-nya ini 5 kurang dari 50, itu kita pakainya yang Sapiro. Jadi misalnya nih data kita ada 50. Kurang dari 50, kita pakainya yang Sapiro. Tapi kalau data kita tuh lebih dari 50, kita pakainya yang Kolmogorov Smirnov gitu. Nah, karena data kita tadi kan 20 ya. Tapi iya, kan yang di tugas kita 20, cuman yang aku tadi kan cuma 6. Misalnya data kita kan tadi 20. Terus kita pakai yang ini berarti karena dia kurang dari 50. Nah, caranya kita tahu dia berdistribusi atau normal atau enggak berdistribusi normal atau enggak itu kita lihat dari nilai SIG-nya. Nih, jadi kita bentar, aduh ini. Nah, kita lihat di nilai SIG-nya. Nih, ini kan nilai SIG-nya kan 0,85. Gini, kalau misalnya di sininya nggak ada nolnya nggak apa-apa ya. Jadi itu tuh sama aja 0,852 gitu. Jadi kan SIG-nya ini kan dari data kita 0,582 kan. Nah, terus kalau misalnya dia lebih dari 0,05 berarti data kita tuh berdistribusi normal. Jadi nanti kita masukin kan ini, kita Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C. Belum sih.
Nah, kan udah kita taruhkan di Word kita, misalnya test of normality-nya ini. Terus kita bilang, jadi dari test of normality di atas dapat kita lihat dari ke-20 data kita menggunakan Sapir-Whorf karena data kita itu kurang dari 50. Nah, data kita kan kurang 50. Terus maka di sini kita lihat bagian sig-nya. Bagian sig-nya itu kan 0,85. Nah, 0,85 ini ternyata lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data kita ini berdistribusi normal. Intinya syaratnya itu kalau dia lebih dari 0,05 berarti data kita tuh udah berdistribusi normal gitu. Nah, baru kita yang uji